yaitu Ustaz Dr. Agus Haji Agusman. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini dengan tema memperbanyak membaca Al-Quran. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadatin nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa fil ayatil ukhra qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri biiznihi wa yahdihim ila siratil mustaqim. Taraktu fikum amrayni lan tadilu abada in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasul. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah tabligh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Hari ini hari yang ke-8 kita melaksanakan Qiyam Ramadan, yang berarti besok puasa yang ke-8. 7 hari sudah kita berpuasa. Bapak Ibu, Ramadan bulan diklat mendidik kita. Panjang diklatnya Allah berikan. Madrasatun Tarbiyatun Nafs, tempat pendidikan jiwa. Manusia punya rohani, punya jasmani. Kalau rohaninya saja yang ada, jasmaninya tidak ada, bukan manusia. Kalau jasmaninya saja yang ada, rohaninya tidak ada lagi. Namanya maitatum, mayat bangkai. Kalau rohaninya saja ada, jasmaninya tidak ada. Namanya rohnya dulu, jasadnya tidak ada. Lupa anak nenek lampir ya. Jadi manusia itu dua, dan dua-duanya punya kebutuhan. Hari ini mudah orang kena penyakit kejiwaan karena timpang memberikan kebutuhan, padahal keduanya dia punya kebutuhan yang sama. Jasmani kalau tidak terpenuhi kebutuhannya, dia lemah, dia mudah kena sakit. Rohani juga demikian. Jasmani diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu, dasar awalnya jasmani ini dari tanah, maka sumber makanannya dari tanah semuanya. Rohani ditiupkan, Allah tiupkan rohani itu ke dalam jasad. Di dalam Quran, roh itu bukan diciptakan, tapi ditiupkan ke dalam jasad dari Allah. Ciptakan roh, Allah tiupkan. Maka roh itu kesenangannya apa? Dekat dengan Sang Penciptanya, dekat dengan Allah. Ketika rohani itu berdua-duaan dengan Allah, itulah kebahagiaannya.
Ala bi dzikrillah tasma'innul qulub. Ketahuilah jiwa itu, batin itu, kalbu itu, ketika dia dekat dengan Allah, dia mengenal Allah, itulah kekuatannya. Spiritual kata orang. Maka Bapak Ibu jemaah, Ramadan bulan Allah mendiklat kita. Diklat apa? Rohani kita. Agar apa? La'allakum tattaqun. Ini yang Allah kehendaki. Agar hambanya Allah kehendaki menjadi hamba yang bertakwa. Untuk meraih ketakwaan itu Bapak Ibu, itu yang paling berat tantangannya. Kenapa? Karena kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang ditunggangi oleh setan. Pak Ibu, ketika akal diciptakan, sudah diciptakan, ditanya, sebelum ditanya, akal menghadap sini, kata Allah. Langsung akal menghadap kepada apa? Sekali madok sekali, madok sekali. Siapa aku, siapa engkau? Apa kata akal? Engkau Tuhanku, engkau Rabbku, aku ini hambamu, hambamu ciptaan. Sekali tanya tahu sekali, itu akal. Maka Allah berikan akal itu kepada manusia, pada hewan tidak. Lalu Bapak Ibu jemaah, Allah ciptakan pula nafsu, Tuhan nafsu. Selesai diciptakan, nafsu menghadap sini. Nyawa ni yang saya coba tu Pak. Nyawa diam saja, nyawa kita cari. Madok siko. Ada anak kadang-kadang, siko madok aja. Nyawa ni yang saja, awak nafsu saya di muka. Pengerengkang kan anak, hawa nafsunya ke depan. Kenapa nafsu itu pengerengkang? Siapa aku, siapa engkau? Kejawab. Aku jawab nafsu. Anta, ana. Engkau, aku, itu nama nafsu. Atau ada dakwah. Hayya 'ala shalah, kejawab. Marilah salat, abikolah. Itu nafsu tu. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Hayya 'alal falah, ambeja. Awak nafsu menghalangi. Bapak Ibu, sampai sekali direndam, 2 kali direndam, kali ketiga ditempatkan di neraka yang paling berat, neraka yang paling dingin, tidak diberi makan dan minum. Baru dia berteriak-teriak. Dirupakan nafsu kelemahannya apa? Ketikanya tidak ada makan, tidak ada minum. Lemah dia. Yang dibunuh tak lo beliau. Kalau dibunuh sebelum aja malaikat, dah. Dia dikendalikan. Maka lewat hawa nafsu inilah setan bermain. Setan mempergunakannya, memanfaatkannya. Dan ketika iblis, induk angkang setan itu, bapak moyangnya, bapak ibu, turunnya setan, iblis setan, itu suatu kali ketika Nabi Nuh berlayar dengan kapalnya, lalu ternyata ada iblis di atas kapal itu. Naiklah iblis, kok kata apa? Kata Cik Nabi Nuh, laknatullah, turun kamu. Oke. Para nabi dan rasul tentu diberi oleh Allah kemampuan mengenal. Apa kata iblis? Wahai Nuh, aku beritahukan padamu bagaimana cara aku menyesatkan manusia. Ayuh itu. Aku beritahukan padamu 5 caranya. Kecil Nabi Nuh 3 salah sampai ada selimu. Kecil Allah Nuh 3 sebentar. Rasa banyak 2 saja. Ada 2 saya iblis. Baik, 2 saja yang saya sampaikan. Yang dengan 2 ini saya menyesatkan manusia. Dan kau kalau tidak hati-hati Bapak Ibu, masuk awak saya bisa masuk ke dalam hati. Dan pertama itu yang dimasukkannya al-kibir, kesombongan. Kamu dimasukkan ke dalam hati. Maka berhati-hatilah. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 8 paling tidak penyebab orang sombong. Ada
tiba kesombongannya. Ini tokoh utamanya Fir'aun, Qarun. Fir'aun karena kekuasaannya dia sombong. Qarun karena hartanya. Si Haman intelektual karena ilmunya. Ada orang dengan ilmu balapi aja sombong aja. Merasa diri paling hebat. Dan sombong itu menolak kebenaran, lalu meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Merasa dia paling santiang, dia paling hebat. Dan kalau penyakit jasmani, Bapak Ibu, kena penyakit jasmani kita katakanlah sakit AIDS itu, hilangnya kekebalan tubuh mungkin karena dosa dan maksiat selama ini. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, benar-benar dia bertobat, Allah terima tobatnya, meninggal dalam keadaan sudah bertobat, insya Allah dia akan sampai ke surga. Tapi kalau kibir, sombong, apa kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga. Siapa? Orang yang ada sombong di hatinya, walaupun sebesar zarah. Ketik setelah marso hebat awak ketik itulah masuk itu. Marso santiang awak tu malendo siapa? Anda tentu orang berwak ada itu sombong, takabur. Berhati-hatilah kita. Kadang sombong itu masuk ke dalam hati awak. Siapa memasukkan tu dia tadinya kecil. Dengan dua saja aku memasukkan ke dalam hatinya tu rasa sombong. Hati-hati Bapak Ibu jemaah. Kita tidak punya apa-apa, sadari baik. Anak dodo awak tidak dodo, lagi tidak punya apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa, tidak ada yang dibanggakan dari dunia kecil. Pulang nanti amal ibadah, amal soleh, itu pun kalau amal soleh yang diterima Allah. Kalau ditolak Allah, tidak ada. Mana kita ada yang pandai? Tidak ada. Kita lahir tidak pandai. Berpandai bilo, dia ajar dia Allah sekete-sekete. Awak berilmu bilo, dia tidak Allah. Awak beratur bilo, dia tidak Allah sekete-sekete. Lama-lama sudah kembali balik. Diambil kembali. Kenapa? Karena kita tidak punya. Bukti bahwa tidak punya. Segala yang kita terima hari ini Bapak Ibu akan ada pertanggungan jawabannya. LPG-nya ada ditanya oleh Allah. Tidak tanggung-tanggung. Sampai yang sudah sering kita dengar, umurmu kemana habisnya, masa mudamu kemana habisnya, ilmumu kemana habisnya, hartamu dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan. Jadi orang yang terlampau banyak arator bertriliun-triliun itu atau apa Ibu jemaah nak sanangnya nanti itu loh luar biasa padinya dia dapat dari mana tuh dapat dari jalan yang halal ya Allah, alhamdulillah. Itu kamu belajar. Kalau ditanya dari mana dapat, dari yang haram ya Allah abakan. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan. Kenapa? Tidak ada yang, semuanya amanah dari Allah. Hati-hati kita Bapak Ibu. Jangan sampai iblis setan bersilantas angan memasukkan rasa sombong hanya karena kita diberi kelebihan sedikit saja oleh Allah. Bapak Ibu. Yang kedua kata iblis, aku sesatkan manusia itu dengan rasa hasud, hasad, dengki, iri hati. Bapak Ibu jemaah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kibir, sombong, hasud atau dengki ini pintu utama jatuh kepada kekufuran. Iblis sombong menjadi laknat Allah, dilaknat oleh Allah. Iblis itu makhluk yang taatnya melebihi malaikat di dalam surga ya. Tapi satu kesalahannya ketika dia sombong, dia berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Kalau tadi minar wa kalau tahu bintin, saya menciptakan dari api, si Adam dari tanah. Saya lebih hebat dari dia. Dia lebih santiang dari si Adam dah. Dia lebih hebat darinya. Karena perkataan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, sombong dia, dilaknat oleh Allah. Wajahnya yang begitu indah di dalam surga berganti dengan wajah makhluk paling buruk, makhluk Allah yang paling jelek itu iblis. Luar biasa Bapak Ibu. Kemarahan Allah, kemurkaan Allah, laknat Allah, diusir dari tempat yang penuh kenikmatan. Kenapa? Sombong. Berhati-hati dengan sombongnya. Masuknya alwi, tidak terasa awak lamar sogadang masalah. Kemudian iri hati, dengki. Siapa? Si Qabil yang iri hati kepada
saudara kandungnya. Jatuh kepada kekufuran, dia bunuh dengan tangannya sendiri saudara seayah dan seibu. Itu juga ayahnya, itu juga ibunya lah. Ya, Nabi Adam ayahnya, Siti Hawa ibunya. Tega dia bunuh. Kenapa? Karena rasa dengki hasut kepada saudaranya. Akibat apa? Memperebutkan perebutkan siapa? Ya perebutkan ibu. Dia wanita Iklimah, dia minta Iklimah jadi istrinya. Kecil Allah lah mudah. Sebab inyo Qabil Iklimah, Habil lah mudah. Anda boleh ada satu orang sama lain. Batu disilam. Nyendak batu sebab Iklimah ko nilainya 9,5. Lah mudah 7,5 ya. Nggak mau dia. Akhirnya tumbuh rasa tak senang hati melihat saudaranya dapat. Tapi awas, engkau akan saya bunuh. Dilaksanakannya. Si Habil berkata, saya tidak akan menggerakkan tangan saya untuk membunuh. Maka akibat dengki, diri, hasad itu Bapak Ibu dia bunuh. Jadinya ketika Nabi Adam memohon ampun atas kesalahan yang memakan buah rudi, Allah ampuni. Lalu Adam memintakan ampun untuk anaknya Qabil, Allah tidak menerima. Kenapa? Karena dia mengambil sifat Allah. Apa itu? Al-maut. Yang mengambil roh itu, yang mengambil cabut nyawa itu Allah. Akhirnya nyonan membunuh saudara. Maka setiap ada pembunuhan di muka bumi ini yang tidak benar, asik Qabil itu rapid. Barang berbahaya itu. Kenapa? Orang pertama. Akibat apa si Qabil membunuh? Hasud, hasad. Kenapa hasud, hasad itu Bapak Ibu sampai ke neraka? Karena dia menentang takdir Allah. Orang dapat nikmat itu kehendak Allah, takdir Allah, dia tak suka. Ya. Orang dapat karunia Allah itu pada dia nyong anak sana mati lo bahas supaya nikmat orang tu lape dia orang tu. Pada pek tak kena pek tak terjebak, nyong jatuhan orang. Tak senang dia, kenapa? Apa yang tak disenanginya? Takdir Allah. Dia menentang takdir. Maka Bapak Ibu jemaah, hati-hati kita dengan dua ini. Sombong satu, hasud satu. Kau penyakit nampak yang berbahaya ini mudah bana memasuki manusia. Mungkin karena kelebihan yang dia miliki, lalu dia merasa hebat, merasa cantik, lalu merendahkan dan meremehkan orang lain. Pak Ibu tadi kece protokol memperbanyak baca Al-Quran. Ini barangkali sudah, saya yakin dan percaya kita sudah mungkin adalah khatam barangkali di malam ke-8 banyak yang baca. Mungkin semalam 10 juz, 3 malam selesai 30 juz. Kalau yang 10 juz malam, kalau yang 15 juz 2 malam selesai. Udah Bapak Ibu dan boleh juz malam sehari. Alhamdulillah udah boleh. 10 juz lain. Boleh. Yang mau sini lu naruh lagi 2 juz kalau yang 2 juz malam. Harusnya Bapak Ibu kalau kita punya kesempatan 3 juz malam, 4 juz malam atau 10 juz. Kalau 10 juz itu luar biasa. 3 malam kata. Ya. Bapak Ibu, kenapa kita harus memperbanyak membaca Al-Quran? Pertama jawabnya, karena Al-Quran adalah petunjuk dan pembeda, petunjuk hidup yang Allah berikan kepada manusia. Ayat yang kita baca tadi surah Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan kata Allah, Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Bapak Ibu, Al-Quran turun bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Malam turunnya disebut malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Yang menerima Al-Quran siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad. Maka Rasulullah, kemuliaan yang memberikan apa? Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi. Kenapa? Beliau menerima Al-Quran. Dengan Al-Quran Allah muliakan Rasulullah. Allah jadikan Rasulullah itu Sayyidul Mursalin, pemimpin Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul.
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Kenapa? Al-Quran turun kepada beliau, kitab yang mulia. Lalu siapa yang membawa Al-Quran? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Kenapa? Malaikat Jibril membawa Al-Quran. Hari turunnya hari Jumat, maka hari Jumat menjadi penghulu dari segala hari. Sabtu, Minggu, Senin sampai dari Ahad sampai Sabtu itu penghulunya hari Jumat. Kenapa? Di hari Jumat itu Allah turunkan Al-Quran. Maka hari Jumat menjadi penghulu dari segala hari. Lo bulannya apa pilih? Allah pilih bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi penghulu dari segala bulan. Itu kemuliaan Allah pilih. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan untuk apa? Hudan. Dia menjadi petunjuk. Yang namanya petunjuk, Bapak Ibu jemaah, kalau kita ikuti kita akan selamat. Petunjuk apa? Petunjuk hidup manusia di dunia, dan petunjuk hidup manusia kelak nanti akan selamat dia di alam barzahnya, selamat nanti di padang mahsyarnya, sampai Allah tempatkan dia ke dalam surga yang dijanjikan Allah. Maka Al-Quran yang kita baca, Bapak Ibu, dengan itu Allah muliakan kita. Dan yang lebih lagi Bapak Ibu, ketika Al-Quran kita baca, kita terus mempelajarinya, kita tadabburinya, ketika berada di dalam kubur, dia akan datang sebagai penerang kubur kita. Di padang mahsyar, dalam hadis sahih dikatakan, puasa dan Al-Quran mengadu meminta kepada Allah. Kata puasa, ya Allah, berikan saya bisa memberikan syafaat kepada hamba-hambamu yang mempuasakan dirinya, ya Allah. Kenapa? Dia tahan makan, dia tahan minum, dia tahan segala-galanya, ya Allah, karena aku kerja puasa. Maka izinkan aku, ya Allah, untuk mana? Memberikan syafaat kepada siapa? Ahli puasa. Ya Allah, kata Al-Quran, izinkan aku memberi syafaat kepada hamba-hambamu yang ahli Al-Quran. Kenapa? Di bulan Ramadan ini dia tahan tidurnya malam, ya Allah. Sedikit dia tidur. Kenapa? Karena dia sibuk dengan membaca-Ku, ya Allah. Maka dua-duanya diberi kesempatan. Allah berikan kesempatan kepada puasa dan Al-Quran untuk apa? Memberi syafaat dan perlindungan kepada hamba-hamba yang ahli Quran dan ahli puasa. Bahkan pernah saya baca, Bapak Ibu, ketika seorang hamba ada yang mau dilemparkan ke dalam neraka, lalu Al-Quran datang. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, jangan engkau lemparkan dia ke nerakamu. Kenapa? Kalau engkau lemparkan dia ke nerakamu, ya Allah, hapus saya dari Al-Quran, ya Allah. Contoh, ibu apa rutin membaca surah Yasin tiap hari sehingga laki kecintaan ke surah Yasin. Yo bana laki sanang, yo bana luar biasa kesenang. Kelak surat Yasin itu akan datang nanti. Makanya minta kepada Allah agar orang yang dicintainya dicintai oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Kalau engkau masukkan juga ke neraka, ya Allah, hapus saya dari Al-Quran, ya Allah. Begitu pembelaan Al-Quran itu. Apa anda akan membaca setiap hari, anda akan mempelajari, dia jadi petunjuk, Bapak Ibu. Dia menjadi Furqan, hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pembeda, membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, Bapak Ibu. Dan Al-Quran itu mutlak kebenarannya, tidak boleh ada sedikit pun keraguan kepada Al-Quran. Maka Bapak Ibu jemaah, di ayat lain dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran itu syifa, sebagai obat. Ya. Obat apa? Bisa dua-duanya. Dia bisa menjadi obat hati yang hati tidak tenang, tidak tenteram, hati yang berpenyakit. Dia juga bisa obat fisik. Bisa kalau Quran jadi obat fisik, bisa. Adakah kejadiannya? Ada.
Bapak Ibu sudah pernah dengar, saya yakin, ketika kepala suku di Mekah itu disengat oleh kalajengking. Betulan sahabat Nabi sedang melakukan perjalanan melewati suatu kampung. Jadi para sahabat Nabi ini minta dijamu, Pak, jamu. Tapi penduduk kampung itu tidak mau. Anda mau Pak jalan? Lu jauh jalan naik ini sorakan. Tunggu. Ada apa? Ada tidak di antara kalian yang bisa mengobati penyakit? Ada, apa? Kepala suku kami digigit oleh kalajengking. Ada yang bisa membeda? Apa kata sahabat? Ada. Tapi ada syaratnya. Jadi kalau berobat kau pakai syarat boleh, Pak. Boleh diminta. Apa syaratnya? Kalian jamu kami. Baik. Kedua, syaratnya engkau berikan kami beberapa ekor kambing. Diminta beberapa ekor kambing. Disanggupi. Akhirnya diobat dengan apa? Tidak pakai mantra-mantra. Bapak Ibu, dibacakan oleh sahabat ini surat Al-Fatihah. Itu sekali saja surat Al-Fatihah. Kemudian dihembuskan dan dengan izin Allah sembuh kepala sukunya tadi. Dewa lah sampai 10 kali baca Fatihah aja cegah. Dimakan yang dewa. Lah diambil lo ayah bawa sakit parilah tengah malam. Dibaca sudah Fatihah 7 kali, 10 kali. Lah diminum, alanya pun dah cegah. Tapi kadang-kadang awak kan sudah awak baca, awak kamu minum, akan cek tiba, yo leka cegah dia dah. Situ karena ketika awak kamu minum, kamu yakini di situ tuh Big Bang. Padahal Quran itu mau jadi obat ke mana-mana. Bapak Ibu, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Kalau lah ragu awak sakit jadi tidak ada lagi. Dia tidak boleh ragu. Saya teringat Pak Ibu Ustaz Iskandar, mungkin awak kenal yang Iskandar, bercerita dia pergi ke Jakarta, ada rapat, caranya jam 9 katanya. Sudah subuh, udah azan subuh, nggak bisa berjalan karena sakit apa bah, sakit lutut bah, nak kolesterol dan celai, samurat, dia nggak bisa apalah cara apa, sehingga dia merangkak untuk berwudu, sholat sambil wudu, nggak bisa digerak sakit, tak karena dia nyambi air, dibaca surah Al-Fatihah, baca dengan penuh keyakinan, lalu meminta kepada Allah. Itu saja membaca. Sudah selesai sholat subuh membaca, ambo goles ke satu badan telur. Beberapa sekian dibaca goles, ambo bawa kelima. Lalu jam 8 kira-kira jam 8 terlebih, ambo terjago dengan izin Allah hilang rasa sakit tadi, bisa ambo hadir kembali ke situ. Makanya Bapak Ibu jemaah, konon kabarnya rumah sakit Arab itu kecil orang Arab tuh ketika bawa bayi ke situ tuh orang Arab tuh tidak banyak yang dirawat, orang dari luar banyak dirawat di Arab tuh. Kenapa? Ternyata orang Arab tuh ketika mereka mulai sakit, mengalami sakit, hal pertama yang dilakukan kalau di awal sakit paru tengah malam, apa nak cari angin. Minyak angin. Teba awak yakin minyak angin itu pencegahan? Kalau dan minyak angin tidak cegah. Maka orang Arab itu pun kabarnya kalau dia sakit, dia mengalami sakit, hal pertama yang dilakukan apa? Nyupai berwudu, sempurnakan wudunya, sholat 2 rakaat, lalu dia mengadu kepada yang memberikan sakit itu. Itu yang dia lakukan dulu. Jadi tidak langsung. Ternyata berubah itu setelah banyak urutan itu, urutan terakhir baru ini berubah. Jauh berbeda jawab. Maka Bapak Ibu jemaah, ketika Nabi Musa sakit perut, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku sakit kepada apa ya Allah? Baru mengadu, sembuhkanlah ya Allah. Beliau minta sembuhan kepada Allah. Kecil Allah Musa sampai itu di daerah itu ada daun itu ambil.
ngabui daun tu minum. Dicari dia usaha. Kira pas ada pek daun tu, amusalah sembuhkan berapa. Kira dah beberapa hari sudah tu sakit, lo lebih usaha boleh ulang sikit pagi. Langsung saya ambil daun tu, nyabui di minum mah. Kira nak segak lah, dah hilang sakit pagi. Mengadu dia kau, ya Allah, sakit lah pagi aku. Kecil kau dulu kalau sakit minum itu segak. Baru nak segak ya Allah. Kecil Allah dulu ketika kau sakit, ampun kau sayang dulu, dah daun tu dulu dah. Kau minta kamu dulu, baru kau tujuan. Kini dah kau langsung saya ke daun tu, mintalah ke daun tu cegak ya Allah. Jadi Allah dulunya. Kenapa? Lewat obat nanti lewat apalah namanya di situ baru. Kalau Allah berkehendak untuk menyembuhkan sembuh. Kalau enggak, basuh ubek mati cocok dengan izin Allah sembuh. Berapa banyaknya orang yang berubek enggak sembuh. Bapak Ibu jemaah, Al-Quran itu ternyata juga mawa syifah, menjadi obat. Kenapa kita harus banyak membaca Al-Quran? Al-Quran itu mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Pak, kalau musuh hati awak, kalau banyak sedih awak, ibu hati awak, baca Al-Quran. Ambo kawan sama-sama dengan tu dulu, ketika ini dapat masalah, dapat persoalan, mau baca Al-Quran, kau tahu di mana, sampai akhirnya hilang rasa usuh, rasa gelisah. Kau baca Al-Quran. Quran kau jangan dibaca, mandanga sejadi. Mendengar la'allakum turhamun, kamu mendapat rahmat. Itu mendangan. Apalagi kalau dibaca, ditadabburkan, dipelajari, didalami, pada akhirnya kita amalkan, maka Al-Quran akan memuliakan kita. Maka Bapak Ibu nanti di hadapan Allah ada orang menjadi mulia kelak nanti dengan hujah Al-Quran hujah. Tapi ada orang nanti dilemparkan ke dalam neraka dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ada padanya tapi tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajarinya. Inilah orang-orang yang kelak nanti menyesal menyesalnya. Al-Quran ada padanya tapi tidak pernah dipelajarinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mumpung baru malam yang ke-8, masih lebih kurang 22 malam lagi ke depan Bapak Ibu. Mari kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia akan datang ke alam kubur kita nanti. Dia akan datang pada hari kiamat dan dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran. Kata Rasulullah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ketika seorang sahabat lain salatnya sebelum dibaca ayat panjang dibaca Al-Ikhlas, kan sering dengar waktu dibaca Al-Ikhlas baru dibaca ayat panjang, dibaca Al-Ikhlas baru dibaca ayat panjang. Lalu dah dikandungkan Nabi. Datang Nabi ke situ ditanya, kenapa kamu baca Al-Ikhlas terus setiap waktu? Kata, ya Rasulullah, saya mencintai surat Al-Ikhlas itu. Kata Rasulullah, engkau akan bersama yang engkau cintai. Pak Ibu, pilih dalam Quran. Kau tak banyak cari ayat yang sangat cintai, lakek di hati awak. Kalau surah Al-Mulk awak baca lakek di hati awak, ketika malaikat mungkar nakir datang nanti halangi malaikat mungkar nakir itu datang. Itu ada dalam keterangan dalam tafsir apa ada Bapak Ibu. Surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk itu baca tiap hari. Surah Yasin itu baca tiap hari. Ya. Dan setiap hari Bapak Ibu. Kenapa? Yasin itu jantungnya Al-Quran. Terakhir Bapak Ibu, kisah nyata seorang perempuan, anak muda, anak gadis meninggal dalam usia 17 tahun, meninggal dunia. Kemudian sudah dikubur. Kemudian 17 tahun sesudah itu dipindahkan kuburnya. Maka dipindah, ada yang lama berulang sana. Tiba dengan ciek tu, ketika dibuka, jasadnya utuh. Dilihat persis seperti orang tidur saja. Persis, sehingga ibunya dirapih targa anak. Lalu 17 tahun dia dalam kubur. Ditanya orang, Bu, apa malamnya kok seperti ini? Apa katanya?
Kamu tidak tahu. Tapi yang saya tahu anak saya ini selalu menjaga auratnya. Kemudian dia selalu membaca Al-Quran. Dan surat yang paling dia senangi dan menjelang dekat-dekat kematiannya dia baca berulang-ulang. Surat apa? Surat Yasin. Qalbul Quran, jantungnya Quran. Itu yang saya tahu. Ternyata dengan kemuliaan Al-Quran surat Yasin, Allah muliakan jasadnya sehingga Allah tidak dibolehkan oleh Allah bumi atau tanah memakan jasadnya utuh. Para lamunya 7 balik tahun sesudah dikuburkan jasadnya masih utuh. Buah apa itu? Al-Quran yang dia cintai, dia baca, dia pelajari. Bapak Ibu, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran kita akan menjadi mulia dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita yang menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu kepada kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya untuk infak sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk keranjang masjid sebanyak 230.000, kemudian dari hamba Allah sebanyak 400.000, kemudian anak yatim sebanyak 203.000 rupiah, kemudian duafa sebanyak 200. Allah. Oh ya, mohon maaf, berarti dari hamba Allah sebanyak 4 juta. Berarti untuk keranjang masjid sebanyak 4.238.000, kemudian anak yatim sebanyak 203.000 rupiah, kemudian wafa sebanyak 207.000 rupiah, kemudian sumbangan untuk kegiatan Ramadan dari Haja Hidayanis Luis sebanyak 600.000 rupiah, kemudian dari Bapak Haji Basral Ismail sebanyak 600.000 rupiah. Jadi untuk biaya kegiatan Ramadan yang terkumpul pada infak malam ini sebanyak 1.200.000 rupiah. Jumlah seluruhnya sebanyak 5.848.000 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita infakkan atau sedekahkan bisa menjadi tabungan amal ibadah kita nantinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian